mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nafas dan kesehatan hingga malam hari ini kita bisa berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dengan syafaatnya semoga malam hari ini acara berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat datang para peserta semuanya. Selamat bergabung dalam sesi sharing kita kiat bisnis di masa pandemi dengan topik home industry sebagai salah satu solusi di masa pandemi. Mari kita berkumpul di sini untuk berbagi ide-ide solutif agar kita bersama-sama bisa bangkit di masa pandemi ini. Begitu ya Bu ya. Kemudian Bapak Ibu, pandemi memang sampai saat ini sedang kita alami di beberapa daerah juga masih dicanangkan PPKM berlevel sekarang, sehingga pekerjaan dan bisnis banyak yang dilakukan dari rumah. Work from home istilahnya ya. Banyak pekerja-pekerja juga yang sudah di PHK. Dan hal ini menimbulkan ide-ide kreatif. Kita membutuhkan ide kreatif untuk pekerjaan apa, bisnis apa yang bisa kita lakukan dari rumah. Mau tidak mau ini harus kita lakukan untuk tetap bisa bertahan. Nah, malam ini kita akan berbincang bersama, sharing dengan narasumber kita yang luar biasa. Ada Bunda Zakiah Joban. Selamat malam Bunda Zakiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum Terima kasih. Sama-sama, Bunda yang cantik sekali ini luar biasa dengan seabrek kegiatan dan prestasi yang saya akan bacakan. Bunda Zakiah ini dari Semarang ya Bunda ya, dengan 6 orang putra dengan masih kelihatan cantik. Wah, dengan bisnis yang kalau ditulis kayaknya nggak cukup kertasnya, namun yang paling besar adalah Bu Zakiah adalah owner dari Smart Clean, sebuah home industry untuk sabun ramah lingkungan, kemudian owner dari Marwa untuk rumah haji dan umroh, GIF haji dan umroh, kemudian owner dari Marwa online shop juga, owner dari Muzawa Property, owner dari Indomedia Digital Production, founder dari Kids Start Academy, dan owner Move Up TV. Ini yang sudah terdaftar, yang belum terdaftar tadi kita sempat di-sharing akan membuat sekolah berkuda yang nanti kita tunggu kiprah beliau. Dan di organisasi juga luar biasa kegiatan beliau ini malam ini menyempatkan untuk bertemu dengan Bapak Ibu semua. Bunda Zakiah adalah Ketua Alisa ISMI Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jawa Tengah, kemudian juga Wakil Ketua Kadin Semarang, juga aktif di UMKM Kadin Jateng sebagai Komtak, dan Wakil Ketua Umum ISMI Jawa Tengah di bidang pemberdayaan perempuan, Ketua Pembinaan UMKM HIPMI Jawa Tengah, Ketua Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif MES Jateng, Jawa Tengah, Sekretaris Umum ISMI Jawa Tengah, Wakil Ketua Parvi Jawa Tengah, dan Ketua ICPA Indonesia. Luar biasa kan? Ya Allah, Masya Allah, masih cantik dan banyak prestasi. Nanti kita dengarkan
sharing Bunda Zakia dengan berbagai macam kiprahnya, semoga bisa menginspirasi buat kita semua dalam hal home industry yang bakal bisa mengisi atau sebagai solusi di masa pandemi ini. Bapak Ibu, pertemuan kita ini tadi seperti disampaikan Bunda Sofi akan berlangsung minimal 90 menit. Jadi nanti pemaparan dari ada Bunda Zakia 30 menit, selanjutnya ada video presentasi yang akan disampaikan dan tanya jawab sharing dari para peserta semuanya. Silakan bertanya apapun kepada Bunda Zakia. Sharing is caring, kita sama-sama berbagi ilmu. Kita panggil Bunda yang aktif, Bunda Zakia. Silakan Bunda. Kami tunggu sharing luar biasanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan bermuajahah secara virtual yang insya Allah tidak mengurangi pahala kita, bernilai ibadah di mata Allah, dan menjadikan majelis ilmu ini insya Allah dapat bermanfaat di dunia dan akhirat insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan sholawat senantiasa tercurah kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah syafaatnya kita dapatkan nanti di yaumil akhir. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya Bu Cahya dan Bu Sofi yang sudah memberikan kesempatan pada malam hari ini untuk bisa sharing sedikit ya. Jadi apa namanya juga masih bergiat nanti sharing mengenai home industry ya, yang mana ini merupakan salah satu bisnis yang saat ini saya geluti sejak tahun 2015. Jadi 6 tahun ini untuk usaha sabun Smart Clean ini. Dan yang kedua saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman, ya, salam kenal buat teman-teman semua yang sudah hadir. Ada beberapa yang juga kita bareng di satu grup, tapi mungkin kita belum pernah ketemu kopi darat ya. Mudah-mudahan kapan ada waktu kesempatan kita bisa bertemu di event-event CTC insya Allah. Untuk menyingkat waktu, saya mungkin langsung aja ya Bu Cahya ya. Jadi nanti mungkin sharingnya untuk setelah share screen mungkin nanti ada itu Bu Sofi, minta tolong dibantu untuk share videonya ya Bu Sofi. Siap, saya kondisikan. Videonya nanti setelah share materi. Ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya di tengah-tengah itu bisa ditulis di kolom chat ya Bunda? Bisa, enggak apa-apa. Kita enak santai aja. Kita ya, sambil santai sharing santai gini lebih enak malahan. Ya. Ya. Ini udah bisa share screen ya? Oh, belum bisa nih Bu Sofi. Belum bisa share screen. Oke, saya buka akses, silakan. Saya sapa-sapa peserta dulu. Pak David, selamat malam. Ada Mbak Ija. Belum bisa Bu Sofi. Ada Bu Magda. Malam. Oke, selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Bu Sofi belum bisa. Bu Gayu, Bu Riana. Harusnya bisa Bu. Jadi jenengan buka dulu filenya, baru share screen. Bu Maria dan Bu Magdalena. Bentar. Selamat datang di forum sharing kita malam hari ini. Silakan nanti bila ada yang mau di-sharingkan tentang home industry, kita bisa diskusi bersama Bunda Zakia di sini. Sambil menunggu share screen. Sudah keluar Bu Cahya?
Sampun. Pun Bu. Selamat datang Bu Nur Hidayati. Mari kita simak pemaparan dari Bunda Zakia. Monggo. Sudah keluar ya Sudah. screen-nya. Jadi Smart Clean ini sabun yang insya Allah aman untuk lingkungan dan aman bagi kesehatan. Jadi berangkat dari sebuah apa ya istilahnya visi misi, sebuah visi misi di mana kita setiap hari menggunakan sabun, mulai dari sabun yang kita pakai sehari-hari, sabun cuci piring, cuci baju, sabun pembersih lantai, terus pembersih dapur, pembersih kaca dan lain-lain. Nah, di sini kalau kita ya teman-teman ya, kita buka di Google itu banyak sekali kajian-kajian, baik kajian yang dari ilmiah, dari akademisi juga ataupun kajian-kajian yang artikel-artikel itu banyak yang mengatakan bahwasanya dampak dari sabun, bahan-bahan sabun yang menggunakan kimia itu juga sedikit banyak itu kurang aman untuk lingkungan kita dan juga kurang aman untuk kesehatan kita. Ya, jadi nanti mungkin teman-teman bisa searching gitu ya, berselancar di Google gitu, apa saja untuk bahan-bahan yang memang kurang aman buat lingkungan dan kurang aman buat kesehatan. Nah, berangkat dari hal ini, bahasanya kita ingin ikhtiar ya untuk membuat formula sabun dengan menggunakan bahan-bahan yang relatif. Jadi kalau kita bilang tuh belum 100% aman untuk lingkungan dan belum 100% aman untuk kesehatan. Karena ada tingkatan keamanan bahan kimia yang itu memang betul-betul aman untuk kesehatan lingkungan kita, tetapi harganya juga kita tidak terjangkau. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah menggunakan sabun-sabun dengan merek-merek yang merek MLM itu ya, yang agak tinggi harganya, tetapi memang itu betul-betul menggunakan bahan yang aman. Tapi kembali lagi tadi untuk harganya yang memang kurang terjangkau. Nah, berangkat dari visi misi itu, Smart Clean ini membuat 13 formula untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sabun dan deterjen, kebutuhan rumah tangga dengan menggunakan bahan-bahan yang relatif lebih aman untuk lingkungan dan lebih aman untuk kesehatan. Sebetulnya untuk penemu formulanya itu bukan saya, tetapi ada penemu formulanya ini Pak Warjito dan Bu Neni ini dan diuji coba itu hampir sudah 8 tahun ini, 8 sampai 9 tahun ini. Jadi kita terus ada perkembangan-perkembangan di mana juga ketika kita lihat, kita trial gitu ya di dalam dampaknya buat tanaman, kita lihat nanti terus gimana dampaknya buat hewan gitu. Kita lihat dari dampaknya deterjen ini di biota air, kita lihat dampaknya di biota tanah, dan di situ sambil seiring dengan pemakaian ya testimoni itu terus kita mengupgrade. Nah, teman-teman, sehari-hari ya aktivitas kita sehari-hari mulai dari kita cuci piring, kita cuci baju, cuci tangan, bahkan sekarang cuci tangan ini sekarang sudah menjadi sebuah kewajiban ya, sebuah protokol kesehatan yang mana sebetulnya juga kita sudah dari dulu ya, sebetulnya Rasulullah juga memberikan contoh ketika masuk rumah harus mencuci tangan. Tapi mungkin selama ini kita tidak terlalu menjalankan. Nah, ini dengan pandemi ini cuci tangan ini menjadi sebuah budaya yang wajib gitu. Bahkan sekarang gedung-gedung mau semewah apapun di depannya ada anjuran untuk cuci tangan. Lalu mandi gitu kan. Nah, terus cuci mobil, motor, ngepel lantai, bersih-bersih kaca, setrika pakaian. Terus ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, aktivitas yang sehari-hari yang kita lakukan.
Akan tetapi kalau saya ingin ini ya, tanya ke teman-teman ya, pernah nggak kita berpikir deterjen atau sabun yang kita pakai sehari-hari itu kandungannya apa saja? Gitu. Ketika kita membutuhkan sabun atau deterjen untuk kebutuhan kita sehari-hari, apa yang kita perhatikan? Mereknya, atau kita melihat komposisinya, melihat kandungannya, terus kita kaji dampaknya dan lain. Mungkin kita ini ya, nggak sempat gitu ya, nggak sempat dan akhirnya tidak memperhatikan komposisinya. Bahkan di komposisi itu tulisannya kan kimia, apa bahasa-bahasa kimia yang kita nggak begitu paham. Nah, mungkin ini nanti teman-teman bisa lihat ya, bisa untuk deterjen atau sabun yang ada di rumah itu bisa dilihat kandungan komposisinya apa, yang itu terus kita lihat di apa namanya kajian untuk kesehatan atau untuk lingkungannya. Nah, permasalahan lingkungan kita tidak sadar bahwasannya banyak permasalahan-permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari penumpukan penggunaan deterjen. Kalau pabrik-pabrik besar yang mengeluarkan limbah ya, pabrik-pabrik yang menghasilkan limbah pabrik ini punya kewajiban untuk mengolah limbah dengan teknologi IPAL, sehingga limbah itu tidak secara langsung merusak lingkungan. Lalu bagaimana dengan limbah rumah tangga? Bahkan kita tahu bahwasanya limbah rumah tangga ini setiap hari kita hasilkan. Kita sehari bisa nyuci piring 3 kali, bisa nyuci baju tiap hari, kita nyuci mengepel lantai dan lain-lain. Nah, terkadang kita tidak pernah tidak kita berpikir bahwasanya limbah kita ini larinya kemana? Limbah dari deterjen, limbah aktivitas kita sehari-hari ini larinya kemana? Ada 2, lari ke tanah atau lari ke air, gitu kan? Ketika limbah kita masuk ke dalam tanah, maka diserap di dalam tanah. Dan ketika limbah kita lari ke air, ke selokan, dari selokan lari ke sungai, sungai ke laut. Nah, di sini kita sudah saksikan ya, mungkin kalau kita, terutama kita yang berada di kota besar itu sudah bisa melihat langsung, sungai-sungai sekarang itu sudah banyak yang berbuih, berbusa. Bahkan belum lama sebelum pandemi ya, tidak lama sebelum pandemi itu ada berita di TV bahwasanya Gubernur DKI itu meninjau Sungai Marunda di Jakarta yang penumpukan buihnya itu sudah sangat tinggi, kalau tidak salah tuh berapa meter gitu. Jadi sudah tidak terlihat lagi airnya sama sekali. Yang terlihat itu seperti salju. Jadi kayak kapalnya itu jalan di atas salju. Nah, sungai berbuih berbusa ini efek dari limbah deterjen rumah tangga. Saat itu Gubernur DKI menyatakan bahwasanya kajiannya itu buih atau busa ini ya limbahnya deterjen rumah tangga. Karena kalau pabrik-pabrik itu sudah ada teknologi untuk mengolah limbah, sedangkan kita rumah tangga yang setiap hari kita menghasilkan limbah, kita tidak ada teknologi untuk mengolah limbah. Ya selain harganya mahal juga tidak mungkin kan rumah kita ada pengolahan limbah. Nah, ini kita lihat biota air rusak disebabkan karena limbah deterjen rumah tangga yang mengalir setiap harinya ke sungai. Sehingga sungai berbuih, banyak ikan mati, bahkan sekarang kita lihat laut-laut juga berbuih. Udah banyak sekarang ya, kata saya juga di Semarang, ada laut juga di Semarang, itu juga sudah berbuih. Ini. Mungkin kalau di Surabaya juga saya rasa juga hampir sama, berbuih juga ya, Bu Sofi, Bu Cahya ya. Bu Cahya di Brantas, ya? Kali Brantas, Kali Jagir. Nah iya betul. Nah, efek dari limbah deterjen rumah tangga ini, ya efek dari limbah deterjen ini selain mencemarkan air. Ya, pencemaran air mengancam ekosistem air laut, mengandung bahan kimia yang sulit diurai karena bahan-bahan kimia yang menumpuk ya, yang terus menumpuk setiap harinya, yang di situ akhirnya air-air ini mengandung bahan kimia yang sulit diurai.
Dan yang keempat, memicu eutrofikasi. Eutrofikasi itu eceng gondok yang berlebih. Jadi kadang kita melihat sungai itu sudah airnya udah nggak ada. Yang terlihat itu seperti hamparan tanaman gitu. Padahal itu kalau diinjek ya ini apa jeblos air juga gitu, tapi tidak terlihat. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah ke Sungai Musi di Palembang, kebetulan saya waktu pulang kampung itu di pinggir Sungai Musi itu kesannya seperti hamparan rumput, padahal itu adalah eceng gondok yang berlebih. Nah, itu namanya eutrofikasi. Ini terhadap apa namanya air ya. Lalu terhadap tanah. Ketika air bekas limbah ini juga masuk ke dalam tanah, saya lupa pastinya, mungkin teman-teman bisa dibuka di Google ya. Itu kalau saya nggak salah itu tanah itu butuh waktu 200 tahun untuk mengurai minyak bumi yang merupakan kandungan dari deterjen. Jadi deterjen pada umumnya itu menggunakan kandungan minyak bumi. Jadi bekas dipakai untuk bensin dan lain-lain, residunya itu dipakai untuk sabun. Nah, ketika residu minyak bumi ini masuk ke dalam tanah, itu ya tadi kalau tidak salah itu tanah itu butuh waktu hampir 200 tahun untuk mengurai. Nah, bisa dibayangkan ya teman-teman ya, ketika itu tiap hari menumpuk ini seperti apa bumi ini beratnya untuk mengurai itu tadi. Mungkin nanti teman-teman di sini bisa apa namanya melihat langsung di Google ya. Lalu Smart Clean kita menggunakan minyak sawit. Minyak sawit ketika masuk ke dalam tanah, itu tanah bisa langsung mengurai. Karena memang sama-sama nabati. Walaupun juga sebetulnya sekarang banyak juga sih yang bilang sawit itu juga apa istilahnya nggak ramah lingkungan, karena sawit itu merusak hutan atau ekosistem apa. Jadi hutan kalau sudah ditanami sawit itu relatif ini. Tetap memang benar. Tetapi daripada minyak bumi, minyak sawit ini relatif lebih aman untuk biota tanah dan biota air ketika masuk. Jadi lebih mudah diurai. Lebih mudah diurai. Ya, yang aman banget tuh ya kayak zaman dulu ya menggunakan apa itu lerak. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang tahu lerak itu sangat aman. Cuman kan kita sekarang sudah kalau pakai lerak atau menggunakan itu kan sudah nggak praktis juga. Nah, tetapi ketika kita ada pilihan yang lebih aman untuk lingkungan dan untuk kesehatan ini, maka kita pakai yang relatif lebih aman, menggunakan minyak sawit tadi. Lalu apa dampak dari deterjen untuk kesehatan? Dampak deterjen itu yang terlihat adalah iritasi pada kulit. Untuk beberapa teman-teman yang punya permasalahan iritasi pada kulit, ini bisa langsung membedakan ketika pakai sabun dengan minyak bumi dan soda api, dengan bisa langsung dibedakan ketika menggunakan sabun dengan menggunakan bahan minyak sawit dan tanpa ada kandungan soda apinya. Nah, jadi itu bisa langsung membedakan. Tapi untuk kita yang nggak ada permasalahan dengan kulit, jadi kita pakai sabun minyak bumi juga nggak ada masalah, mungkin nggak bisa langsung membedakan gitu. Terus yang kedua, muncul gangguan kesehatan. Ini pun juga penumpukan ya, ada beberapa yang mungkin kuat, yang juga ada yang nggak kuat. Alergi itu juga berbeda-beda, ada yang alergi, ada yang tidak alergi. Nah, untuk teman-teman yang punya alergi, itu biasanya begitu ketemu sabun menggunakan minyak sawit, itu biasanya langsung jatuh hati gitu, karena efek alerginya tidak muncul gitu. Jadi bisa langsung dibedakan sabun dengan minyak sawit dan minyak bumi, atau pakai soda api dan tidak pakai soda api itu kalau teman-teman yang punya permasalahan kulit, alergi itu biasanya bisa langsung bedakan. Dan yang keempat, efek jangka panjangnya itu bisa menyebabkan kanker. Ini pun mungkin teman-teman bisa langsung melihat di Google ya, untuk
detailnya mengenai ini. Bahan-bahan deterjen itu dari mulai surfaktan. Surfaktan ini bahan kimia aktif yang berfungsi sebagai pembersih. Terkadang kita merasa yang membersihkan itu kalau belum busanya banyak gitu kita belum mantep ya. Padahal yang membersihkan itu bukan busa. Busa itu adalah efek dari deterjen itu sendiri. Jadi reaksi yang muncul dari deterjen itu sendiri itu adalah busa. Tetapi busa itu tidak membersihkan. Yang membersihkan itu adalah surfaktan. Nah, surfaktan ini macam-macam. Ada ABS, LAS, ada SLS, slash. Nah, untuk rata-rata mungkin nanti teman-teman bisa dilihat kandungan di sabun-sabun yang ada di rumah ya. Kalau kandungannya LAS itu menggunakan turunan minyak bumi. Untuk yang SLS atau slash itu menggunakan turunan minyak kelapa, minyak sawit. Nah, sebetulnya ada yang lebih aman lagi namanya MES. Tetapi MES ini surfaktannya belum familiar kita pakai karena memang harganya juga lumayan signifikan, jadi menyebabkan harga sabun menjadi lebih mahal. Tapi untuk surfaktan slash ini harganya nggak terlalu terpaut jauh dengan bahan surfaktan yang ada di pasaran biasa, yaitu menggunakan LAS. Builder ini berfungsi mengurangi kesadaan airnya. Nama populernya itu natrium sitrat, natrium karbonat, natrium klorid. Jadi untuk kalau sabun yang Smart Clean kan kita menggunakan natrium klorid ya, natrium klorid jadi garam dapur. Itu relatif natrium klorid garam dapur ini relatif lebih aman dibandingkan natrium sitrat. Fillernya ini bahan pengisinya. Bahan pengisi atau penambah kuantitas. Nah, bahan pengisi penambah kuantitas ini ada yang bentuknya serbuk, ada yang bentuknya cair, air, menggunakan air. Aditif ini untuk kimia-kimia tambahan ya. Jadi misalkan foam booster itu yang menambah busa. Terus parfum, pemutih, pewarna untuk sabunnya gitu. Jadi bisa kelihatan ada warna merah, kuning, biru itu memang menggunakan pewarna. Nah, bahan deterjen pasaran ya, yang pada umumnya itu surfaktannya menggunakan ABS atau LAS, yaitu turunan minyak bumi. Nah, turunan minyak bumi ini sulit diurai oleh alam karena mengandung logam berat sehingga racun bagi biota air dan juga bagi biota tanah. Memang daya bersihnya lebih kuat dan ABS LAS ini sudah dilarang di negara maju. Jadi untuk negara-negara maju ini sudah memang melarang penggunaan ABS LAS. Daya bersih kuat ini sebetulnya karena kadang sugesti juga gitu. Jadi sebetulnya kan baju ya, misalkan baju yang kita pakai, toh kita juga tidak usah yang misalkan menggunakan pakai bahan kimia SLS tadi ya, slash yang turunannya minyak sawit, itu aja sudah cukup bersih gitu. Sudah cukup bersih. Jadi nggak perlu yang sampai benar-benar bersih sampai menggunakan minyak bumi soda api, itu sebetulnya juga nggak terlalu ini. Bahkan reaksinya kadang baju itu warnanya lebih cepat buram, sudah itu bahannya lebih cepat tipis. Sarah, tolong. Keluar. Minta tolong ya. Kayak nyuci piring. Cuci piring itu kan kita tidak usah yang sampai benar-benar sampai itu tuh. Bahkan terkadang ketika kita pakai yang sampai ya mohon maaf ya sampai set itu sampai benar-benar keset itu tuh menempel di piringnya, kita kan nggak tahu. Bahkan ketika kita minum menggunakan sayur panas gitu, kimia-kimia yang masih menempel di dalam piring itu kan juga ikut menguap ketika ketemu kuah yang panas. Terus buildernya natrium sulfat. Natrium sulfat ini adalah turunan belerang yang mengandung logam berat, tidak sulit diurai oleh alam, memperkuat daya bersih, karsinogenik, racun bagi biota air dan tanah.
saya lupanya artinya karsinogenik. Jadi apa ya artinya? Mungkin bisa dilihat di Google ya. Coba nih, tolong ya. Mungkin nanti bisa kita lihat di Google ya untuk arti dari karsinogenik ini. Saya lupa artinya. Fillernya adalah biasanya menggunakan sodium sulfat. Sodium sulfat ini juga mengandung logam berat, sulit diurai oleh alam, memperkuat daya bersih, karsinogenik, juga racun bagi biota air dan biota tanah. Aditifnya itu menggunakan pewarna tekstil. Pewarna tekstil ini juga berbahaya ya karena memang kandungan kimianya kalau ketika kita pakai pewarna tekstil terus bercampur ketemu dengan keringat gitu ya, itu kadang bisa bikin kita gatel, iritasi atau kita alergi itu karena tadi pewarna yang ada di nempel pewarna tekstil dalam sabun yang kita juga di dalam baju ya masih menempel di baju yang itu ketika bertemu dengan keringat, nah itu kadang akhirnya menimbulkan alergi atau gatal-gatal. Parfumnya biasa ya. Nah, bahan baku Smart Clean. Smart Clean ini yang tadi saya ceritakan di awal, yaitu home industry yang saya kembangkan dalam 6 tahun ini bersama Pak Warjito dan Ibu Neni Hanifah ya kami bertiga di Semarang. Kami mengembangkan Smart Clean ini dengan tadi menggunakan bahan utama minyak sawit dan garam dapur. Bahan utama minyak sawit ini sebagai pengganti dari minyak bumi. Untuk garam dapurnya sebagai pengganti dari soda api dan belerang. Jadi ketika minyak bumi diganti dengan minyak sawit, belerang atau soda api diganti dengan garam itu sudah cukup bersih untuk kita gitu. Jadi tidak usah yang sampai memang terlalu bersih sampai kalau kita istilah gini, ketika kita terlalu bersih tapi kita menggunakan bahan-bahan yang kurang aman gitu buat lingkungan, buat kesehatan kita, itu kan juga buat apa? Padahal ketika kita pakai garam itu sudah bersih gitu, sudah cukup bersih. Pakai minyak sawit juga cukup bersih. Nah, bahan baku Smart Clean ya, itu yang pertama menggunakan surfaktannya menggunakan slash. Slash adalah turunan minyak sawit ya, sehingga minyak sawit itu minyak nabati sehingga mudah diurai kembali oleh alam. Ketika limbah dari minyak sawit ini masuk ke dalam tanah, itu insya Allah tanah akan mudah mengurai. Ketika masuk ke dalam biota air, itu juga tidak membahayakan ekosistem di dalam air. Air pun juga mudah diurai. Daya bersihnya cukup baik. Memang tidak sekuat menggunakan LAS atau minyak bumi. Tapi kembali tadi, toh pakai minyak sawit aja sudah bersih itu. Tidak usah terlalu bersih dengan menggunakan minyak bumi tadi. Terus masih ditoleransi oleh tubuh. Jadi reaksi ataupun kimia ya, tetap ini kimianya namanya slash gitu, bukan organik. Jadi bukan organik tanpa kimia, bukan. Jadi maksudnya, tapi kimia yang relatif masih ditoleransi oleh tubuh dan masih aman buat lingkungan. Lalu yang kedua, buildernya menggunakan natrium klorid. Natrium klorid adalah garam dapur, ya namanya garam dapur ya, kita makan aja aman. Apalagi ini untuk masuk ke dalam alam ya aman, pasti aman bagi alam dan dikonsumsi untuk manusia. Fillernya menggunakan air bersih dan bening sehingga aman dan alami. Nanti rekan-rekan, teman-teman mungkin ketika teman-teman mungkin pernah ya merendam. Kalau kita merendam 2 hari 2 malam gitu, lupa merendam ya 2 hari 2 malam, itu menimbulkan reaksi bau ya, bau yang busuk seperti got gitu ya, bahkan kalau sampai 3 hari 4 hari itu baunya sudah nggak keruan gitu kan, sangat-sangat nggak enak gitu baunya. Nah itu karena ketika air bertemu dengan surfaktan
dan filler natrium sulfat tadi bertemu dengan natrium sulfat itu dia seperti apa namanya, tempuk, jadi nggak ketemu. Nah itu karena tempuk tadi, karena bersifat itu yang akhirnya menimbulkan reaksi bau. Nah nanti untuk kan teman-teman yang pernah beli Smart Clean atau nanti mungkin teman-teman ada yang ingin mencoba produk kami, home industry kami Smart Clean ini, itu direndam mau 2 hari 3 hari insya Allah tidak bau gitu. Karena memang fillernya pun kami sudah menggunakan air bersih. Jadi ketika fillernya sudah pakai air bertemu dengan air direndam itu tidak ada tabrakan gitu, nggak ada reaksi ataupun dampak dari bau itu tadi. Karena memang sudah bahan ketika untuk membuat aja sudah pakai air bersih. Ketika kita merendam juga pakai air, jadi nggak apa namanya sejalan ya, tidak menimbulkan bau seperti menggunakan natrium sulfat tadi. Terus aditifnya, pewarnanya kita menggunakan pewarna makanan. Sehingga pewarna makanan ini ya namanya dimakan aja aman gitu, apalagi untuk baju, untuk deterjen atau untuk sabun. Jadi kita menggunakan pewarna makanan. Memang ada kekurangannya pakai pewarna makanan itu adalah ketika ditaruh di luar bertemu dengan matahari secara langsung itu warnanya lebih cepat pudar. Jadi kalau pewarna tekstil, jadi ini contoh ngetesnya ya, menggunakan pewarna makanan atau pewarna tekstil itu sabun yang warna merah sama-sama di sabun yang warna ya maksudnya ya, terus ditaruh di bawah matahari 2 hari atau 3 hari kemudian sabun yang menggunakan pewarna tekstil itu warnanya tetap tidak berubah sama sekali, tetap gitu, tetap bagus warnanya. Tapi untuk sabun yang menggunakan pewarna makanan Smart Clean ini ketika kena sinar matahari dia warnanya pudar, jadi putih. Jadi warnanya hilang. Nah, itu kekurangannya di situ. Jadi ketika sabun-sabun ditaruh di bawah sinar matahari tiba-tiba kok ini kok berubah jadi tanpa warna, hilang warnanya. Parfumnya sama ya, jadi menggunakan parfum asli. Nah, ini visi misi kami itu adalah jangka panjang kita ingin untuk ikut melestarikan lingkungan dan manusia dari pencemaran bahan kimia berbahaya. Kelebihan yang kedua itu daya cucinya cukup baik walau tidak terlalu banyak busa. Jadi surfaktan yang menggunakan LAS dan surfaktan yang menggunakan slash ya, surfaktan menggunakan minyak bumi dan surfaktan menggunakan minyak sawit ini dampak busanya itu memang berbeda. Yang menggunakan minyak sawit ini busanya relatif lebih sedikit daripada minyak bumi. Tapi sama-sama menimbulkan busa. Sama-sama ada busanya. Karena kalau kita juga ya kita akui ya, kita orang Indonesia ini kalau nyuci nggak ada busanya sama sekali itu biasanya nggak mantep. Biasanya akhirnya ngerasanya kayak nggak nyuci gitu, kayak nggak bersih. Seolah-olah nggak bersih. Karena memang kita sudah sudah terpatri ya, sudah terimage gitu bahwasanya kalau sabun itu ya berbusa. Tetapi kalau di sabun dengan menggunakan minyak sawit ini tetap ada efek busanya, tetap ada busa, tapi tidak melimpah. Busanya tidak melimpah, apa ya istilahnya, mumpluk. Apa kalau di Surabaya apa istilahnya ya? Mumpluk, jadi sampai muntuk gitu loh, muntuk. Nah, efeknya itu busanya itu tidak terlalu banyak, tapi tetap ada busa. Karena kalau nggak ada busa sama sekali itu biasanya ya nggak laku gitu, nggak laku. Padahal amannya itu ya tidak ada busa, amannya. Mungkin kalau teman-teman pernah pakai obat-obat sabun wajah yang dokter itu kan biasanya tidak ada busa ya. Sabun-sabun yang tidak ada busa memang itu idealnya nggak ada busa, tapi kalau kita nyuci nggak ada busa ya biasanya nggak mantep gitu. Terus yang ketiga, kita ramah lingkungan karena terbuat dari bahan baku turunan minyak sawit sehingga limbahnya relatif lebih mudah diurai kembali oleh alam dan lingkungan.
Harga insya Allah lebih kompetitif karena produk komunitas. Jadi dengan kita mata rantai produksi yang kecil, jadi kami dari Smart Clean ya membuat bahan baku sabun ini dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi pasta. Lalu kami mengajak estafet, mengajak ibu-ibu, bapak-bapak untuk estafet produksi, melanjutkan produksi dari bahan baku setengah jadi menjadi produk jadi. Jadi estafet. Nah, dengan adanya estafet ini tujuannya adalah membuat biaya menjadi lebih murah, relatif lebih murah. Dan yang kedua, sabun ini bisa dijadikan untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga kita bisa melibatkan masyarakat untuk melanjutkan produksi sehingga bisa buka home industry di rumah. Jadi sebetulnya kami kalau membuat langsung dari bahan mentah menjadi produk jadi pun bisa, tetapi di situ tidak ada pemberdayaannya, tidak ada estafet produksinya, tidak ada kita mengajak masyarakat untuk berwirausaha, membuka home industry. Nah, lalu kami membuat dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Nah, estafet produksinya home industry kecil-kecil tadi membuat dari bahan setengah jadi menjadi produk jadi. Itu mata rantai yang pertama. Yang kedua, karena memang produk ini bukan produk yang branded ya, jadi memang kita sengaja tidak pakai iklan, kita duel ataupun berhadapan-hadapan langsung dengan merek-merek yang terkenal, karena iklannya juga kita tidak mengambil sarana iklan itu, kita bergeraknya adalah di komunitas. Bergeraknya di komunitas sehingga harapannya itu harga bisa menjadi lebih kompetitif. Nah, ini untuk perbedaan tadi ya, seperti tadi itu, perbedaan sabun Smart Clean dan sabun jadi perbedaan dan keunggulan dari sabun Smart Clean ini yang pertama tidak banyak busa. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah Mama zoom dulu ya. Jadi perbedaan dan keunggulan. Kenapa kami menyebut tidak banyak busa ini keunggulan? Karena kalau sekarang kan kesadaran masyarakat untuk produk-produk yang ramah lingkungan, kesadaran masyarakat akan produk-produk yang ramah kesehatan kan sudah mulai meningkat. Sehingga mereka sudah sadar, mereka sudah tahu bahwasanya busa itu tidak membersihkan. Busa itu adalah reaksi dari deterjen, jadi sehingga tidak mengharapkan busa melimpah itu. Nah, akhirnya kelebihan dari Smart Clean dengan tidak banyak busa ini justru diminati oleh masyarakat-masyarakat yang mulai sadar dengan kepedulian ya, mulai sadar kepedulian pada lingkungan untuk tidak menimbulkan banyak busa di air dan di tanah, sehingga mencari produk Smart Clean itu karena tidak banyak busanya. Jadi itu akhirnya kami menyebutkan keunggulan. Walaupun masih banyak juga masyarakat yang ya tadi kalau nyuci busanya nggak banyak, itu nggak mantep, itu juga masih banyak ya. Tetapi tetap ini menjadi keunggulan kami karena kesadaran masyarakat akan ramah lingkungan ini sudah mulai meningkat. Mama zoom dulu, jangan gitu. Yang kedua, keunggulannya yang kedua adalah irit air. Karena tidak terlalu banyak busa, sebetulnya ketika kita mencuci busanya banyak, ya terlalu banyak busa mumpluk, itu kan kita ada beban untuk menghilangkan busa kan, akhirnya otomatis kita boros air untuk membilas berulang-ulang. Tapi ketika sabun kita tidak terlalu banyak busa, itu menjadi penggunaan air menjadi lebih irit karena kita membilasnya juga tidak perlu berulang-ulang. Efek yang ketiga juga akhirnya irit listrik.
irit listrik karena tadi juga relatif lebih cepat gitu nyucinya karena busanya tidak terlalu melimpah dan juga tetap bersih gitu. Jadi walaupun busanya tidak banyak tapi kita bisa lihat hasilnya itu tetap bersih gitu. Bisa dibandingkan. Yang keempat, mesin awet. Nah, karena kita kandungan dari kimianya ini tidak menggunakan belerang, sehingga pernah ini mesin awet ini pernah kita testimoni, mesin cuci itu dibongkar, mesin cuci yang menggunakan sabun dari Smart Clean ini ketika dibongkar itu tidak nieng-nieng gitu, nggak apa ya, nggak karatan di dalam mesinnya. Jadi sehingga mesin lebih awet. Yang kelima, rendaman wangi. Nah, rendaman wangi ini karena tadi bahan dari kita sudah menggunakan air sehingga ketika direndam bertemu dengan air tidak ada reaksi bau. Nah, ada empat poin ya, 4 poin yang apa istilahnya positioning ya, point cell dari sabun Smart Clean ini. Itu yang pertama, kita sabun ini kan kebutuhan pokok. Istilahnya setiap hari kita membutuhkan sabun. Tidak mungkin kita dalam sehari kita tidak pakai sabun. Entah sabun cuci piring, sabun cuci baju, dan lain-lain itu kita pasti pakai. Yang kedua, kita menjadi solusi untuk permasalahan lingkungan. Bapak Ibu semuanya. Dikomentari dulu aja, Bu. Ya, narsum kelihatannya masih kepental, tapi dari paparan tadi kita bisa mengambil sebuah pembelajaran gitu bahwa apa yang dilakukan Bunda Zakiah ini salah satunya yang dilakukan adalah tidak hanya istilahnya mengejar keuntungan saja, namun Bunda Zakiah ini juga berpikir produk apa yang bisa memberdayakan masyarakat juga. Jadi tadi sudah disampaikan kalau mau produksi sendiri bisa aja, tapi nanti tidak ada manfaat bagi masyarakat gitu. Akhirnya Bunda juga memberdayakan masyarakat juga untuk bisa membuatnya. Nah, tadi belum sampai membahas tentang bagaimana market atau konsumennya, kemudian kalau dijual untungnya berapa, dengan modal berapa gitu. Belum sampai ke situ ya, ini mau istilahnya itu nggak hanya fokus pada produksi yang ramah lingkungan saja, tapi juga harus ada perhitungan bisnisnya kan, karena kita tidak mungkin bisnis tanpa profit ya. Jadi bisa bisnis di rumah, tapi kalau bisa juga dengan profit yang tinggi, ya kenapa tidak gitu. Jadi bagaimana ini yang nanti sebagai daya bedanya untuk daya saing di pasar, bedanya apa nih dengan sabun-sabun buatan pabrik-pabrik yang sudah banyak nama gitu. Di antara Bapak Ibu sekalian sudah adakah yang pernah mencoba membuat sabun? Saya ingat zaman dulu tuh Bu Sofi pernah juga nyoba-nyoba bikin sabun gitu, tapi bukan untuk dijual tadinya, buat dipakai sendiri. Cuma karena mungkin adonannya atau apanya yang kurang pas gitu, jadi di tangan bisa jadi kayak panas gitu, kemudian bisa bikin kayak ngelodoki bahasanya gitu ya. Jadi akhirnya ngerasa nggak beda jauh harganya daripada beli bahan bikin sendiri, menjadi tangan jadi panas semua, akhirnya ya udah deh beli aja sendiri gitu. Namun beli langsung maksudnya, jadi beli yang udah ada merek. Nah, apakah produksi Bunda Zakiah yang katanya ramah lingkungan ini bisa menjadi alternatif untuk kita bisa menghasilkan uang, namun sabunnya juga ramah lingkungan dan bisa memberdayakan masyarakat. Jadi banyak manfaat yang kita bisa ambil dari situ. Mungkin ada yang Bapak Ibu semua yang mau sharing, punya pengalaman atau mungkin punya pengalaman di bidang lain selain sabun. Ini ada Maijah Kopi, mungkin bisa memberdayakan masyarakat di sekitarnya juga. Bagaimana Bu Magdalena? Atau Mbak Gayu? Nih, Mbak Gayu, kayaknya ada usaha apa nih Mbak Gayu? Monggo silakan. Internet.
Ya. Polokan itu Oh. pakai paket 100.000 per bulan, jadi lambat sekali. Iya. Nah, ini Ya, informasi selamat. saya dapatkan dari Monggo silakan. kuliah saya. Silakan Ibu. Tahu kalau Mas Kuliah nggak dengar. Silakan. Iya, kedengaran suara. Kedengaran Bu. Disampaikan Kedengaran, silakan. dari kemarin. Ada yang mau disampaikan? Iya, menarik tadi yang disampaikan Bu Zakia ya. Zakiah ya tentang apa usaha. Saya jadi teringat itu apa gambar-gambar ini kepedulian terhadap lingkungan itu memang penting untuk kita lakukan ya, karena di samping saat ini terjadi pemanasan global yang luar biasa, juga sampah di kita kan sangat banyak ya, terutama plastik. Itu saya apresiasi, bagus produknya kalau memang aman untuk lingkungan, terutama untuk kita ya, terus untuk kita lah, untuk makhluk hidup. Terus yang kedua, tadi kan baru disampaikan untuk masalah produksi ya, untuk yang termasuk marketing dan seterusnya, terus ini bisa seperti apa, itu kan belum ke sana kan, tadi baru sebatas proses produksi ya. Gitu. Saya kan menunggu untuk tentang marketingnya gimana. Karena saya sendiri punya usaha gitu. Saya punya usaha. Saya coba berdayakan masyarakat di sini dengan sumber daya alam yang ada di sini, dan kapasitas saya sebagai community organizer, community development, yang biasa kerja dengan masyarakat gitu aja. Cuman untuk saat ini kan saya untuk kepentingan kebutuhan produksi saya masih terbatas untuk itu, dan saya sangat membutuhkan untuk ini terobosan-terobosan terkait marketing produk. Ya, jadi saya sebenarnya mencari yang tema tentang itu. Kita tunggu-tunggu ya, kita tunggu-tunggu nih. Terima kasih Mbak Ija, kita tunggu. Iya, saya penasarannya di situ. Iya, Maturnuwun, ini saya ada. rasa itu ya Bu, terima kasih. Iya, Maturnuwun Mbak Ija. Bu Zakia, silakan Bu Zakia. Iya. Nah, jadi kembali ini ya, mungkin untuk yang tadi materinya saya karena tidak bisa share screen lagi, tidak apa-apa ya Bu Cahya? Iya, tidak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol aja nih, kayaknya semua pada nunggu bahasan tentang bagaimana marketingnya, semua pada. Nah, sebetulnya tema pertanyaan marketing ini paling menarik memang. Jadi karena produk ini adalah produk pemberdayaan masyarakat, kita mengajak masyarakat untuk terlibat di dalam produksi, sehingga yang punya giroh untuk memasarkan itu menjadi lebih banyak. Tapi kalau kita jualannya produk jadi, atau otomatis kan kita hanya mencari reseller. Nah, kalau reseller kan kurang ya, semangatnya itu kurang. Makanya kenapa kami dari Smart Clean menggunakan strategi untuk mengajak masyarakat untuk membuat estafet produksi, melanjutkan produksi dari bahan setengah jadi menjadi produk jadi. Ini harapannya adalah rasa memiliki atau semangat untuk memasarkan itu menjadi difikirkan bersama-sama gitu. Jadi banyak yang memikirkan untuk pemasarannya dibandingkan kalau saya produksi langsung dari bahan mentah jadi produk jadi, otomatis kan yang berpikir marketing kan hanya kita gitu loh, hanya saya sebagai owner gitu. Jadi ini gerakan pemberdayaan masyarakat ini juga sebagai salah satu strategi marketing, di mana di situ dengan kita mengajak masyarakat untuk membuat home industry, alhamdulillah akhirnya sabun Smart Clean ini banyak dipakai oleh dinas-dinas, banyak dipakai oleh komunitas-komunitas, asosiasi-asosiasi, lembaga-lembaga untuk digunakan sebagai objek pemberdayaan masyarakat. Alhamdulillah juga kita sudah bekerja sama dengan beberapa kampus di Kota Semarang, ada UNES, UGRIS, Undip, itu menggunakan sabun Smart Clean ini digunakan untuk pengabdian masyarakat. Jadi untuk KKN, dipakai untuk KKN, pengabdian masyarakat, di mana memberikan
edukasi kepada masyarakat akan pentingnya kepedulian pada lingkungan dan pentingnya kepedulian pada kesehatan. Jadi dengan produk ini memiliki value ya, punya value yaitu kepedulian lingkungan tadi, otomatis produk ini menjadi bisa dijadikan objek-objek untuk program-program kepedulian lingkungan. Kemarin waktu ada program kepedulian sampah, jadi nama programnya apa saya lupa. Kepedulian sampah di Salatiga, kepedulian sampah di Tuntang Salatiga, itu alhamdulillah juga produk kami terpilih untuk jadi salah satu produk untuk lingkungan. Seperti itu. Itu jadi ini Bu, selain kita visi misi kita adalah kita ingin mengajak masyarakat untuk berwirausaha, kita punya visi misi untuk mengajak masyarakat untuk membuka home industry ya, itu juga sebagai strategi marketing kita untuk menjual. Jadi lebih banyak orang yang memasarkan gitu, karena kan produknya buatan mereka sendiri. Kita juga bekerja sama dengan sekolahan-sekolahan untuk sabun Smart Clean ini dijadikan sebagai objek untuk mengajarkan entrepreneur kepada anak-anak, mulai dari anak TK, anak SD, SMP, kuliah, itu juga untuk sebagai contoh untuk mereka membuat produksi simulasi untuk home industry ini menggunakan sabun dari Smart Clean ini. Gitu. Mungkin ini langsung tanya jawab Bu Cahya. Iya, ini tadi udah langsung aja, Mbak Ijanya udah, aduh, kapan ngomongin marketing ini? Istilahnya siapa marketnya, kalau jualan untungnya berapa? Alhamdulillah, jadi ketika kami menjualnya pasta bahan baku, lalu kami memberikan edukasi di PKK, edukasi di ibu-ibu, di komunitas, di asosiasi. Alhamdulillah jadinya semakin banyak yang mengenal dan semakin banyak yang ingin bergabung untuk pemberdayaan masyarakat menggunakan sabun ini. Jadi itu seiring dengan itu juga peningkatan omset dan menjadi strategi marketing yang alhamdulillah berhasil. Dan juga strategi marketing yang kedua itu adalah ada edukasi. Di mana sekarang edukasi ini menjadi punya nilai tersendiri ya, dibandingkan kita berjualan dengan vulgar, promosi vulgar gitu. Ini edukasi ini menjadi strategi marketing soft selling yang punya nilai tersendiri gitu, soft selling yang ada value-nya. Jadi ada edukasinya. Edukasinya yaitu edukasi tentang kepedulian lingkungan, kesehatan dan lain-lain. Kalau harganya Bunda? Untuk harganya ya, contoh untuk sabun cuci baju ya, sabun cuci piring ya, itu harga dari kami untuk jadi 2 liter harganya 28.000, itu harga eceran. 28.000 itu bahan baku setengah jadi untuk dibikin jadi produk jadi 2 liter sabun cuci piring. Berarti kan kurang lebih 14.000. Itu belum diskon. Belum untuk diskonnya ya, jadi masih harga umumnya. Untuk ketika dibuat sudah jadi produk jadi itu harga umumnya 17.000 per liter. Jadi harga kita kami ini mengambil harga di bawah harga produk-produk merek gitu. Karena kalau kita jualnya di atas produk-produk yang sudah punya merek itu kalah gitu. Karena tetap masyarakat kita ini kan tetap cari produk dengan harga murah, syaratnya murah. Jadi kami walaupun dengan kualitas yang insya Allah lebih bagus gitu ya, dengan menggunakan bahan baku yang lebih aman, tetapi tetap komponen harga ini menjadi poin penting juga. Jadi tetap kami perhatikan tetap di bawah harga pasaran. Ini Mbak Gayu, pertanyaannya sudah terjawab Kak? Apakah ada analisa perhitungan keuntungan usahanya? Ada, insya Allah nanti kalau teman-teman mau ininya, insya Allah saya kasih. Jadi, kalau ada perhitungan tentang keuntungan usahanya seperti apa, nanti akan dikirim sama
Bunda Zakiah tuh. Kalau kita memang berminat untuk ikut memasarkan atau membuat Smart Clean, sabun yang ramah lingkungan ini. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau modalnya berapa, Bunda? Mungkin kalau yang Modal itu 28.000 sudah bisa bikin usaha. wah, Jadi di berawal, kalau saya sering bilangnya, Alwi, menarik ya. Modal cuma 28.000 kita udah bisa jadi. jadi ini Bun, kita kalau ke ibu-ibu itu seringnya kadang kita 50.000 itu sudah dapat 2 formula, sabun cuci piring dan cuci baju, dan sudah bisa produksi, dan untuk 50.000 untuk sabun cuci piring dan cuci baju. Cuci baju itu untuk bahannya ya. Dan untuk alat membuatnya itu kita tanpa listrik, cuman pakai toples dan solet kayu. Tetapi untuk apabila teman-teman ingin produksinya dalam jumlah besar, sekali bikin itu 20 liter, itu menggunakan bor listrik. Jadi menggunakan alat bor yang nanti pakai apa namanya? Tuas, ada tuas mixer pakai alat bor. Itu untuk sekali produksi dengan kapasitas besar, sekali buat itu 20 liter. Tapi kalau yang untuk masih uji coba gitu ya, untuk pemberdayaan masih trial, itu bisa dengan pakai yang bahan 2 liter, itu tanpa menggunakan listrik, hanya cukup dengan solet kayu dan toples plastik. Bahan-bahannya apakah mudah didapat atau harus di tempat khusus gitu membelinya? Bunda? Jadi gini, kami ini ya bahannya belinya di kami karena kan kami estafet tadi Bun. Jadi estafet itu kami ini membuat dari bahan mentah jadi bahan setengah jadi Bun. Jadi bahan setengah jadi, lalu kami memberikan edukasi bagaimana cara bikinnya, teknik membuatnya, lalu kita mengajak ibu-ibu untuk buka home industry di rumah dengan membuat sabun Smart Clean ini. Begitu. Oh, gitu. Itu jadi Bapak Ibu, jadi Bunda menyediakan bahan-bahannya, kita bisa mengolahnya dan bisa menjualnya lagi dengan konsep yang seperti tadi. Bunda, kalau seandainya kita kan tahu ada tadi katanya aman untuk mesin cuci, membuat mesin tidak bunyi kerek-kerek atau bagaimana gitu. Yang kita tahu kan ada mesin cuci itu yang menggunakan yang deterjennya itu harus yang benda yang agak beda itu yang namanya liquid ya kayak tertentu gitulah, pokoknya ada jenis tertentu sabun. Apakah aman sabun ini untuk mesin cuci jenis itu gitu? Saya kurang tahu ya pastinya, tetapi bisa dicoba. Jadi bisa dicoba kalau misalkan memang keluarnya, biasanya kan kayak gitu mesin cuci yang dia keluar otomatis kan, sabunnya keluar otomatis gitu. Nah itu bisa dicoba karena tapi kan saya nggak tahu apakah bisa atau tidaknya, kan bisa dilihat gitu, dicoba. Biasanya kalau sabun itu harus serbuk ya Bun ya. Sekarang ada cair juga sih, ada yang cair juga ya. Kalau yang cair saya rasa sih nggak ada masalah, bisa. Tapi kalau yang serbuk itu saya juga belum tahu tuh yang serbuk itu apakah bisa apa enggak. Kalau yang cair sih mungkin sama Bun konsepnya. Aman ya buat. Ada lagi yang mesti ditanya Mbak Gayu? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Ada yang masih penasaran? Ada contoh produknya enggak, Bu? Contoh produk. Iya, dari tadi nggak ada gambarnya. Jadi ini saya kirim gambarnya, tapi di WA-nya Bu Cahya ya Bu Cahya. Ya, coba ya. Sambil ini Bu Cahya, sambil videonya itu ditampilkan, itu ada gambar. Bu Sofi yang saya ya, share video ya. Ya. Share video nanti ada gambarnya itu di situ. Sambil ya WA. Oke, sebentar. Jadi teman-teman, kalau boleh cerita, saya sangat tertarik dengan sosok Bu Zakiah dan juga ilmunya ya. Jadi beliau saya usung
ngisi webinar di Yayasan Kreativitas Pembangun se-Indonesia ini untuk 2 sharing session. Sharing yang sebelumnya itu tentang homeschooling, karena beliau itu best practice untuk homeschooling ke-6 anaknya, gitu ya. Insya Allah nanti akan kita tayangkan di YouTube. Lalu malam ini sharing tentang home industry. Kenapa? Karena memang beliau pelaku usaha bisnis rumahan, gitu ya. Dan bisnisnya nggak cuma home industry tentang sabun ini saja, sebenarnya banyak. Tapi yang di-sharingkan malam ini tentang sabun ya, karena sabun itu dipakai setiap hari begitu ya. Nilai ekonomisnya itu tinggi banget karena dipakai tiap hari. Kemudian pasti habis nanti orang beli lagi gitu ya. Dan ternyata punya nilai lebih sebagai sabun ramah lingkungan yang bagus untuk kesehatan dan juga menghindari pencemaran. Nah, kemudian saya juga sempat belajar sebentar saja, 1 jam di rumah beliau, 1 jam atau 2 jam itu ya. Ngeriwui dagangannya kita buka-buka, kita pilih-pilih begitu ya. Nah, kemudian sempat ada video yang kita rekam. Jadi ini saya mau tayangkan dua mungkin 3 ya video. Pertama dari YouTube beliau, yang kedua dari video ketika kami belajar di rumah beliau. Nah, ini yang di YouTube dulu ya. Oke, sebentar saya share screen. 1000 viewer. Siang ibu-ibu. Hari ini kita akan belajar cara membuat sabun ramah lingkungan. Kenapa disebut dengan ramah lingkungan? Karena bahan yang kita gunakan yaitu bahan alami, turunan minyak sawit. Mari kita mulai pelatihan ini dengan menyiapkan peralatan yang terdiri dari ember, solet kayu, gelas ukur, gunting, dan lap bersih. Baik ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan cara membuat deterjen Matic, yaitu deterjen untuk mencuci menggunakan mesin cuci. Nah, di sini masih berupa pasta, di mana pasta ini terdiri dari slash, kemudian ada natrium klorid atau garam dapur. Ketiga ada pewarna, pewarnanya pewarna makanan. Kemudian ada parfum khusus untuk deterjen Matic. Nah, pasta ini nanti kita akan encerkan dengan menggunakan air bersih sebanyak kurang lebih 5 liter. Nah, ibu-ibu, jika proses tadi ditambahkan dengan bahan baku gliserin, maka akan menghasilkan deterjen manual, yaitu cuci baju pakai tangan. Dan bila ditambah dengan citric acid, maka akan menghasilkan dishwash, cairan pencuci piring. Itu kan pakai minyak sawit, kalau buat ngerendam bau enggak ya? Iya tuh Bu, kadang kan kita lupa ngecek, maklum, yang di sana sini. Gak usah khawatir Bu, malah karena ini menggunakan minyak sawit dan tidak ada unsur sulfur di dalamnya, mau ngerendam berapa hari pun gak akan bau. Dan lagi, sisa limbah cucian kita bisa langsung diurai oleh alam dan tidak berbahaya buat tumbuhan. Wah, keren banget ya Bu. Coba kalau bisa bikin berbagai macam jenis pembersih lainnya, bisa nggak Bu Zakia? Pertanyaan bagus banget Bu Sari. Dari bahan-bahan dasar tadi, kita bisa menghasilkan produk-produk seperti deterjen Matic, deterjen manual, dishwash, hand soap, car wash, floor cleaner,
Emang bisa? Ibu udah latihan loh. Ternyata gampang kok. Gak usah macem-macem lah. Ibu, ini Bu kasih aku. Terima kasih. Itu anak saya yang pertama, Bu Sofi. Season. Dan nah itu anak. Nah, kalau itu anak Bu Zaki yang pertama, berarti video ini berapa tahun yang lalu? Sudah lama. Nah ini rumah saya ini. Ini videonya rumah saya ini. Yang ini. Nah ini. Tapi ini yang artisnya temen, yang nampilin temen. Ini diproduksi film ini tuh kalau nggak salah 2017 atau 18. Kalau nggak 17. Ini nih Pak yang bikin beda. Mama sekarang pakai sabun buatan sendiri. Ramah lingkungan, lebih bersih, dan yang pasti Pak, jauh lebih ekonomis. Katanya beli Indonesia, katanya bela Indonesia, katanya hindari produk kapitalis, katanya banting produk asing. Nah, ini produk Indonesia asli, ini produk saudara sendiri. Apakah mau dibiarkan mati ini? Nah, mau menunggu kapan lagi? Kalau memang aku, kamu, kita semua punya visi yang sama, beli dan bela Indonesia, kita jadi pengguna seterusnya dan seterusnya. Bukankah beli dan bela Indonesia bukan sekedar slogan propaganda? Oke, satu lagi teman-teman yang di rumah beliau ya. Bentar, saya cari tadi. Ini lokasinya di mana, Bunda Sofi? Lokasinya apa? Bu Zakia di Semarang. Oh, bukan Surabaya. Bukan, nanti Bu Zakia juga bisa cerita ya. Kalau misalkan dari luar kota, kalau mau berbisnis ini bagaimana Bu gitu ya. Sebentar saya carikan video sambil ngobrol dulu. Saya pernah ditawari tuh jadi distributor untuk Surabaya Sidoarjo. Belum tak sanggupi Mbak, karena belum ada yang ngurusi. Bentar, videonya yang lama ini yang mana? 34. Ini kayaknya. Ini idenya dari mana Bu Zakia awalnya? Nah, kok bisa bikin ini? Bunda di anu Bu, ada dua device soalnya Bu Zakia. Ya. Ide produknya atau ide sistem bisnisnya, Bun? Ide produknya kan alami-alami, belajarnya atau ada background farmasi atau apa? Gitu. Ya, Kak, kebetulan kalau untuk ide produknya itu dari Pak Warjito sama Bu Neni Hanifah. Saya tuh ide untuk sistem marketingnya atau sistem bisnisnya. Karena jadi kita join bertiga. Saya gabung baru di tahun 2015. Sebetulnya Pak Warjito sama Bu Neni ini sudah menjalankan bisnis ini dari tahun 2012. Sudah mulai ngotak-ngatik formula.
Nah, terus untuk ide bisnisnya, konsep bisnisnya itu yang dari saya. Seperti itu. Jadi saya buat konsep bisnisnya. Ini di grup yang ada dikirim foto-foto tadi, udah ada yang tanya, itu bisa dijual kah? Pertanyaannya begitu. Kalau pengen jual bagaimana? Yang tadi foto-foto sabunnya. Foto Bisa. tadi itu sudah jadi ya? Bukan bahan mentah? Bu Ya, Cahya kan? bisa di-share Bu Cahya di grup di sini. Bunda Sofi bisa ya? Tadi udah tak kirim ke Bunda Sofi di. Oh ya, gampang. Itu nanti Bu Zakia kita masukkan grup bangkit dari pandemi aja. Beliau ini yang nulis kata apresiasi buku kita, Bu Cahya. Yang di buku kita bagian belakang itu kan Bu Zakia. Oh, oke. Nanti. Ya, ini videonya saya share dulu. Jadi kita kalau bisa berkelanjutan ya. Homeschooling kemarin kan belum berkelanjutan ya. Tapi kita lihat ini kesediaan beliau ya. Kalau untuk yang ini home industry juga rencananya berkelanjutan. Jadi kita akan lanjutkan ini di grup bangkit dari pandemi. Kalau yang homeschooling itu di grup saya punya grup ini bincang parents. Bincang parents untuk bahas homeschooling. Karena ternyata homeschoolingnya Bu Zakia ini kan bukan les-lesan kayak yang dijual belikan, mohon maaf ya. Homeschoolingnya siapa-siapa ini enggak, tapi beliau sendiri memang mendesain pembelajarannya sendiri begitu ya Bu ya, yang minggu lalu itu ya. Ya. Ini pertanyaannya pengen kelihatannya ada yang kepengen tanya lebih serius gitu, kalau pengen menjual itu harus bagaimana gitu. Kan nggak mungkin japri sama saya kan. Oh ya, nanti ada di grup sih, di grup yang Bu Zakia saya masukkan grup itu nanti. Ya, siap, biar ini kok belum aktif ya, sebentar. Oh, gini. Nah, di sini cara kita berjualan itu memang berbeda sama sabun-sabun. Waduh, Bu Sofi, ini kita lagi ngobrol loh, Bu Sofi. Kita lagi ngobrol. Ini natural, bukan film buatan. Waduh, Bu Sofi ini candid toh. Bukan ini ya, apa yang bikin sabunnya ya? Bentar, video yang bikin sabunnya mana ya? Ini ngobrol bisnisnya ya? Bentar, tak cari yang caranya pelan. Sebentar, tak cari yang bikin ininya ya, bikin apa namanya sabunnya. Sebentar. Yang mereka bikin sendiri. Jadi kecil-kecil ya, Bu? Wah, kayaknya macam-macam nih video. Ya, ini bikin sabunnya ini. Iya. Jadi kecil-kecil ya, Bu? Nah, ini contoh bahan mentah ya, Bu ya? Ya. Bahan mentah yang ini bahan pasta, bahan setengah jadi. Biar dia penyet. Kalau cuma diaduk. Jadi diaduk, saudara-saudara. Ini yang manual, tapi beliau punya mesin itu. Ya kan tadi kalau untuk jumlah besar harus pakai mesin gitu kan? Tapi kalau kecil bisa manual. Jadi sampai lembut ya, diuleni ya. Kalau kita bikin adonan kue, ya adonan pisang goreng kan juga diuleni ya, cuma lebih dikit ya. Kalau kadaluarsanya berapa lama, Bunda? 3 tahun, Bun. Sebetulnya sih 5 tahun, tapi kita kan ada ketentuan ya, kadaluarsa kan nggak boleh sampai 5 tahun. Tapi kalau kita pernah ngetes hasil produksi kita sampai 5 tahun itu masih dipakai, masih bagus. Tapi kita nulisnya itunya 3 tahun. Ya. Oh ya. Diaduk dulu ya sampai homogen. Jadi homogen itu semua bahan tercampur dengan rata. Oh iya. Ya warnanya nanti agak memudar. Nah, ini di pabriknya Bu Zakia gitu ya. Istilahnya bukan pabrik, workshop ya. Bu Zakia itu di garasinya beliau yang besar begitu ya. Nah, sekarang sudah banyak yang minat Bu Zakia terkait dengan bagaimana ini kalau beli, bagaimana kalau membuat begitu. Atau bagaimana memasarkan? Bagaimana memasarkan? Memasarkan tadi sebenarnya sudah terjawab ya. Ya. Karena modalnya cukup 28.000 kalau untuk
bahan setengah jadi. Yang lainnya mungkin Bu Zakia bisa menerangkan. Apa namanya, saat ini kami mengembangkan kan sistem pendek distribusi. Jadi berharap agar jalur distribusi itu tidak terlalu panjang. Kita cuman ada 2 harga. Harga untuk stokis dan harga untuk RPS, rumah produksi sabun. Memang dengan distribusi pendek ini itu berharapnya sih jadi tidak terlalu panjang jalurnya gitu. Ya udah, itu ini saya share juga ke ini ya Bu Cahya untuk daftar harga. Tapi daftar harganya itu daftar harga untuk pasta bahan baku eceran. Jadi sebelum ada sharing diskon. Ya, kalau saya yang repot begini mending jualan yang sudah jadi ya. Mbak Gayu, kira-kira minat yang olahan atau yang sudah jadi, Mbak Gayu? Ini kalau untuk konsumsi sendiri kan ada keluarga besar, mungkin ya bisa jadi. Nah, itu pilihannya 2, olahan, jadi kita beli setengah jadi kita olah lagi, atau beli yang sudah jadi. Kalau olahan itu tadi harus ngaduk-ngaduk. Ya tadi belum dibahas ya Bu Zakia, kalau yang diolah itu gimana prosesnya gitu ya, ada semacam training gitu kan? Sebetulnya gini, kalau untuk luar kota itu memang sebaiknya bahan baku, karena kita nggak bayar air kan, fillernya itu kan fillernya itu kan air bening. Nah, air ini kan menambah ongkos kirim jadi mahal. Jadi untuk efisien harga itu memang pasta bahan baku yang belum dicampur dengan air. Dan airnya tuh nggak boleh air keran PDAM. Oh iya, airnya itu pakainya air yang tidak mengandung kaporit ya. Jadi bukan PDAM. Pakainya boleh air sumur, boleh air artetis, air gunung atau air tanah tuh boleh. Yang penting airnya tidak mengandung kaporit. Ya, jadi kos besarnya itu di air ya, kalau luar kota ya. Iya, di air kosnya kalau kirim. Kalau Semarang sih masih terjangkau, masih enak, nggak ada masalah. Makanya kalau di luar kota itu sebaiknya memang ada yang produksi satu. Nanti kalau yang lain mau resellernya produk jadi, ngambilnya ya dari situ, dari yang luar kota yang produksi itu. Gitu. Jadi untuk memang gini, memang benar ya Bu Sofi, tidak semua ibu-ibu tuh mau mengolah. Banyak ibu-ibu yang mau praktis produknya langsung produk jadi. Nah, ini sebetulnya menjadi peluang kesempatan untuk ibu-ibu yang mau mengolah sehingga dapat income gitu, dapat ada hasil selisih dari bahan baku sama produk jadi. Jadi misalkan di Surabaya ada satu yang mau mengolah. Nah, untuk ibu-ibu yang ingin langsung produk jadi ya bisa langsung ambilnya dari stokis atau rumah RPS, rumah produksi sabun yang ada di Surabaya gitu. Nah, itu ada Bu Nurul sama Bu Maria itu. Apa Mbak Gayu? Belum ada cabang yang lain, Bunda? Kita sudah ada di Jakarta. Kalau alhamdulillah kalau untuk Jawa Tengah itu sudah merata karena kita 2 tahun ini dapat program dari dinas untuk mengajarkan ke seluruh kelurahan kabupaten di Jawa Tengah. Kita keliling Jawa Tengah tapi program dari dinas DP3A, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Terus kalau ini ada kita sudah masuk di pemberdayaan perempuan ya, program ekonomi ini ya. Nah, jadi kita alhamdulillah 2 tahun berturut-turut ini Bu Sofi dijadikan sebagai untuk program pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3A, Dinas DP3A. Kita mengajarkan ibu-ibu yang tidak punya penghasilan, ibu-ibu rumah tangga itu untuk bisa
produktif di dalam rumah gitu. Jadi bisa menghasilkan, bisa membuat home industry, bisa menghasilkan produk dari dalam rumah. Juga kita bisa untuk program ibu-ibu yang punya anak difabel. Kan ibu-ibu yang punya anak difabel itu kan 24 jam tidak bisa meninggalkan anaknya. Nah, ini kita ajarkan sabun ini untuk bisa untuk bisa minimal ibu itu juga bisa produktif gitu. Ini kalau untuk yang difabel ini program dari Basnas, Basnasnya Kota Semarang. Jadi cocok untuk pandemi ya Bu ya? Cocok ya di rumah. Kalau ngolah kan ada pastanya, nanti bisa dibagi 24.000 ya Bu ya. Itu kan bisa dibagi untuk sabun cuci, sabun mandi, sabun apa namanya? Jadi bahan bakunya itu beda-beda, sendiri-sendiri. Beda-beda. Bahan bakunya beda-beda, harganya juga beda-beda. Nah, terus yang kedua, sabun Smart Clean ini karena bahannya itu pakai minyak sawit, nggak ada soda api, nggak belerang, itu aman untuk kulit anak-anak. Nah, ini kita bisa melibatkan anak-anak untuk kita bikin home industry di rumah, tapi untuk ngajarin anak-anak berwirausaha. Jadi bisa anak-anak saya itu kalau bikin sabun ini, namanya anak-anak ya, dia pakai solet tuh kan nggak mantep, pingin dipegang pakai tangan. Nah, insya Allah tetap aman untuk anak-anak, sehingga anak-anak itu megang langsung pakai tangan, dibuat mainan pun itu juga insya Allah tidak berbahaya, nggak ada efek sampingnya gitu. Jadi kita bisa mengajak anak-anak, sekaligus kita bisa jadi proyek keluarga gitu loh, jadi bisnis keluarga, kita libatkan anak-anak untuk wirausaha sejak dini dengan sabun ini. Kan selain modalnya kecil, sehingga kalau untuk anak-anak ya ada istilahnya main-mainnya, anak-anak itu kita nggak ada masalah gitu. Jadi mengajarkan entrepreneur kepada anak-anak sejak dini itu bisa dengan menggunakan sabun ini. Mungkin ini bisa Kia, satu pasta itu berapa mili atau berapa gram, lalu diolah itu ditambah air itu jadi berapa gitu loh Bu. Jadi gini. Jadi nilai ekonomisnya itu bertambah jadi berapa, dan nanti kalau ditaruh botol-botol itu kan dijualnya berapa gitu loh Bu. Mungkin Mbak Gayu tanya itu ya. Jadi pasta ini tuh beratnya tuh 200 graman. Itu ditambah air dengan 2 liter. Nanti saya kirim daftar harga ya Bu Sofi. Itu di situ kalau tulisannya 2 liter, itu berarti ditambah air 2 liter. Kalau tulisannya 4 liter berarti ditambah air 4 liter. Kalau tulisannya 10 liter berarti ditambah air 10 liter, 20 liter gitu. Jadi penambahan airnya yang pengaruh itu di situ. Nah, misal pasta yang 2 liter berarti kan ditambah air 2 liter. Pastanya sendiri kan 200 gram. Nanti jadinya sabun itu sekitar 2,2 liter sampai 2,3 liter. Gitu. Jadi nambah banyak ya. Jadi 2 liter setengah itu kan banyak ya. Jadi 2 liter setengah karena ada penambahan bahan bakunya itu tadi. Cuma memang sabunnya ini nggak muntuk ya. Tidak, busanya nggak banyak. Nah ini gini, jadi tetap ada busa, tapi tidak muntuk. Tapi Bu Sofi, sekarang ini Bu Sofi sudah, kalau ibu-ibu yang sudah mulai nyoba gitu ya, itu merasa nyaman. Biasanya kalau kembali lagi ke sabun-sabun yang terlalu banyak busa itu malah biasanya nggak nyaman gitu. Karena sudah merasa enaknya busa tidak terlalu mumpul itu. Terus yang kedua, kalau bahkan kemarin ya kita ada komunitas yang peduli lingkungan itu, komunitas apa namanya, dia memastikannya itu, Bu bilang ke saya itu gini, Bu ini produk ini beneran kan nggak ada busanya. Jadi ternyata memang mereka mencari yang memang nggak ada busa, sedikit busa terus, tapi mereka tuh sebetulnya mencarinya yang nggak ada busa.
Tapi saya bilang, kalau ini nggak ada busa sama sekali, terus terang yang nyari hanya sedikit, paling ibu aja gitu. Karena kebanyakan ibu-ibu tuh nyarinya busa. Jadi tetap kami itu ada busanya. Karena busa itu juga ada ini Bu Sofi, ada kimia-kimia untuk penghasil busa pun juga ada gitu. Tetap kita ada penambahan itu karena kalau enggak itu ya. Ya, karena kalau enggak tuh ya enggak laku. Padahal sebetulnya tanpa dikasih busa pun itu sebetulnya sudah bersih. Toh busa itu tidak membersihkan gitu loh. Fungsinya busa itu bukan membersihkan, itu kan hanya reaksi. Tapi karena kita ini nggak mantep kalau nggak ada busa, ini kita kasih. Nah, ibu-ibu yang dia memang benar-benar kemarin itu saya heran juga ada ibu-ibu nyari busa, kayak ini nggak ada busa sama sekali. Bu, yang mencari nggak ada busa sama sekali itu ya baru ibu. Saya bilang, yang lain itu nyarinya busa. Nah itu, jadi tapi toh sekarang ini Bu Sofi, dengan efek dari pandemi ini, itu kesadaran masyarakat akan produk-produk yang lebih sehat itu lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Itu. Bunda mau tanya Bunda Zakiah. Jadi ini umpamanya dijual itu mereknya itu bisa ganti merek atau pakai merek lama? Ya itu jadi memang sekarang ini banyak yang pakai merek sendiri-sendiri. Banyak yang diganti merek sendiri-sendiri. Cuman kan berkaitan dengan perizinan, kalau misalkan apa namanya mau nyantumkan itu kan PKRT-nya kami, nanti di situ di bawah ada tulisan kecil, misalkan di bawah supervisi Smart Clean kasih nomor PKRT-nya yang produk kami gitu. Jadi ya banyak yang sudah merek di Semarang sendiri banyak, ada jadi nama Suciku, ada Q-Clean, ada Suci Clean, ada jangan-jangan merek terkenal dari Bu Zakiah nih. Merek-merek terkenal dari Bu Zakiah. Diganti merek-merek lain juga. Terus kalau untuk yang pondok pesantren itu bisa bikin sendiri juga pakai nama pondok pesantrennya. Kita alhamdulillah sudah pondok pesantren sampai Lombok itu sudah alhamdulillah sudah kita kerjasama. Apa namanya, mereka membuat sabun untuk konsumsi anak pondok pesantren. Jadi satu pondok pesantren, jadi tidak dijual keluar, tetapi anak pondoknya pakai sabun buatan sendiri semua. Gitu. Ya itu lumayan itu, anak pondok itu bisa sampai 1.000, 2.000, 3.000 loh ya. Itu asal kalau ustadz pondoknya, kepala pondoknya sudah dapat edukasi, biasanya mudah Bu Sofi. Tinggal murid-murid itu kan ngikut aja. Ya, yang menarik tadi jawaban Bu Zakiah ya. Kalau pakai branding sendiri atau dibikin merek sendiri boleh nggak? Boleh. Tapi saya baru ingat, iya produknya Bu Zakiah ini sudah ada daftar izinnya gitu loh Mbak Gayu. Bu Zakiah ini sudah memproses apa aja Bu izinnya Bu? Kita alhamdulillah untuk yang izin yang sudah keluar itu cuci piring, cuci tangan, ada 3 maksudnya aroma. Izinnya apa aja? Izin BPOM, izin Perindak, apa? Izin apa? Kalau sabun deterjen rumah tangga itu nggak perlu BPOM, pakainya PKRT. PKRT Bu. PKRT itu Pembekalan Kebutuhan Rumah Tangga. Di dinas apa itu? Untuk sabun yang mengeluarkan dari dinas khusus dinas ada apa? Balai Kesehatan. Oh, dinas kesehatan. Nah, terus untuk sabun mandi sama sampo itu yang harus pakainya BPOM. Nah, itu yang saya belum lulus karena memang basisnya masih home industry. Yang kedua, kita kan basisnya pemberdayaan. Kita kan nggak bikin produk jadi. Sedangkan BPOM itu kan produk izin edar untuk produk jadi. Jadi ada terjadi apa? Miss, kalau kaminya untuk jualan bahan bakunya itu tanpa izin pun kan bisa, karena kita jual bahan baku setengah jadi. Itu yang mengurus izin BPOM itu yang produksi produk jadinya. Nah, sedangkan sabun mandi sama sampo itu peraturan perizinannya masih harus pabrikan Bu Sofi, harus pabrik besar, jadi sehingga kita kesulitan kalau masih pakai home industry. Masih dibatasi ya Bu ya berarti ya? Iya, dibatasi. Tapi kalau kita tulis
ya strateginya saat ini sih kita tulis untuk kalangan sendiri gitu. Ada tulisan untuk kalangan sendiri. Nah, ini Mbak Gayu makin tertarik mungkin ya. Baik, saya undang teman-teman yang lain. Monggo Bu Nur, biar mungkin satu orang komentar atau bertanya untuk menutup sesi malam ini. Monggo. Tanya terus. Ini kita nggak bisa ya beli bahan baku yang benar-benar dasarnya, istilahnya kita minta diajari dari nol, itu apakah bisa atau boleh atau gimana, Bunda? Kembali gini, untuk formula ini kan istilahnya, kalau saya ini kan gabung di dalam Smart Clean ini kan dari sisi konsep bisnisnya. Tapi untuk kepemilikan formula itu bukan di saya. Dan pernah ada beberapa kampus yang pernah meminta untuk riset, gitu kan? Untuk di riset itu nggak berkenan gitu. Jadi untuk dirisetkan waktu itu. Tetapi kami untuk MSDS-nya kami tuh menyampaikan isinya tuh apa saja itu kami sampaikan. Cuman yang tidak disampaikan tuh ini Bu Gayu, komposisinya itu loh. Jadi takarannya, misalkan untuk komposisinya itu untuk bahannya itu sebetulnya di komposisi di stiker itu sudah komplit ada semua. Terus di MSDS itu ada semua karena memang namanya produk kan ini ya persyaratan harus mencantumkan komposisi kan. Tapi untuk takarannya berapa gram dari masing-masing preparat itu yang tidak disampaikan di komposisi ini. Begitu Bu Gayu. Ya, terima kasih Bu. Saya pernah dengar gini Bunda, ada temen itu punya usaha warung makan. Nah, itu ternyata ketika minta surat izin halal apa mungkin halal kali ya atau apa gitu ya, lupa saya. Jadi diminta dari lembaga mereka minta sampai detail, jadi berapa beratnya, nanti suatu saat dicek. Nah, itu gimana ya Maksudnya kalau gitu kan namanya mereka punya banyak resep-resep yang dipegang ya. Tapi kalau kemarin kita mengurus waktu PKRT itu yang diminta itu isinya Bun. Isinya apa saja diminta, tapi tidak takaran. Nggak diminta kemarin. Tetapi kalau untuk riset biasanya diminta. Kalau untuk keperluan riset. Sempat memang beberapa kampus kemarin ya mengontak untuk mau di riset, tetapi karena mungkin ya pembuat formulanya ini ya belum ngasih gitu, jadi akhirnya nggak jadi dibuat riset. Tapi kalau untuk perizinan ininya cukup ini Bun, komposisi lengkapnya, dan itu juga kami kasih ke semua distributor karena kan ketika kita menjelaskan pada konsumen kita juga harus tahu isinya sabun itu apa saja. Kalau enggak kan juga kita nggak bisa menjelaskan ke konsumen gitu. Jadi memang harus tahu untuk edukasi ke konsumen apa yang membedakan kita dengan produk-produk pada pasaran itu adalah kita harus menjelaskan komposisinya apa saja. Tetapi untuk takarannya yang memang nggak kita sampaikan. Ya. Udah jelas ya Bu Gayu ya? Iya. Nanti masih banyak tanya. Nanti grup aja. Zakia akan dimasukkan di dalam grup. Jadi nanti kalau bertanya-tanya langsung pada Bunda boleh. Iya ya, terima kasih Bunda Zakia dan sama-sama Nur. Gimana Bu Sofi kita? Ya, bisa end meeting. Tolong jenengan sampaikan ya hal-hal penting dari yang disampaikan Bu Zakia, apa yang bisa jadi catatan untuk malam ini dan untuk pelajaran kita dalam bisnis rumahan. Siap. Saya ucapkan terima kasih dulu untuk Bunda Zakia, Bunda Sofi, dan semua peserta, Bu Eni, Bu Fitri, Bu Gayu, Bu Hair, Bu Magdalena, Bu Maria, ada Mas Riswanto, Mbak Eni Ketut. Terima kasih banyak sudah bergabung malam ini bersama kita semua untuk mendengarkan paparan dari Bunda Zakia. Bapak Ibu,
sharing is caring. Ini adalah kepedulian Bunda Zakia sebagai pelopor masyarakat untuk berbagi tentang bagaimana tidak hanya memproduksi sesuatu tapi juga bisa bermanfaat buat kita semua. Dari sabun tadi mulai dari bahannya yang ramah lingkungan, kemudian bagaimana pemasarannya, harganya secara detail sudah diceritakan oleh Bunda Zakia. Semoga sesi sharing ini dapat kita jadikan untuk penyemangat serta pengingat bahwa situasi sulit yang tengah kita hadapi ini juga tentunya akan berakhir suatu saat.